keturunan asli Rotendao. Keturunan. Dan satu-satunya anak Rotendao yang maju kali ini. Keturunan orang Rotendao. Ya. Ya. Jadi untuk dapil 2 ini tidak ada. Satu-satunya keturunan. Mungkin kalau ada yang mengaku bahwa keturunan boleh, tapi ini asli Rotendao, marga Rotendao, dan memang bapak mama asli orang Rote. Selamat datang di CI Podcast bersama saya Victor Misa, dan hari ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial, seorang yang sebenarnya sudah pernah hadir bersama kami di CI Podcast sebelumnya, yaitu kalau kita sapaan hangatnya itu Om Bobby Pas ya. Selamat pagi ya. Pagi, ya. Selamat datang kembali di CI Podcast, dan hari ini kita akan berbincang seputar dunia politik 2024 yang tinggal, kalau mau dibilang ini tinggal 30 hari lagi ya. 31 hari lagi sudah akan menuju kepada pesta demokrasi, Pilpres maupun Pileg di tahun 2024 ini. Gimana kabarnya? Baik. Bobby? Kabar baik ya? Baik sekali. Ini kesibukannya apa sekarang? Persiapan tinggal 30 hari ini. Memang kita mulai menemui tempat-tempat yang menjadi sasaran untuk kita bisa bertemu, untuk mengetahui persoalan, apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendengar aspirasi, mendengar semua. Terus kesibukan dengan pekerjaan sebagai notaris PPAT masih tetap berjalan? Kita di push sebentar untuk di stop dulu untuk kita jalan fokus dengan untuk menuju pesta demokrasi ini ya. Di situ. Jadi itu di kantor tutup atau masih tetap? Kantor tetap jalan. Ya, hanya kan ada staf di situ untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi yang bisa dijalankan masih tetap berjalan. Tetapi peran Om Bobby sendiri di situ untuk sementara agak dikurangi lah. Kita kurangi. Karena takutnya kan pada waktu yang bersamaan kita ada di tempat lain. Tetapi tugas tanggung jawab masih sebagai notaris dan PPAT. Tetap berjalan ya? Masih tetap berjalan. Ini kalau nama lengkapnya itu Om Yerak Bobby Lexpa. Almodat Bobby Lexpa. Yerak Almodat Bobby Lexpa. Nah, itu kalau teman-teman melihat itu sudah banyak baliho di di pinggir jalan ini, sudah mulai banyak sekali bertebaran dari Partai Demokrat Dapil 2. Dapil 2, nomor urut 7. Nomor urut 7. Ini perang besar ini Dapil 2 ini. Menurut Om Bobby kemana ini persiapannya menghadapi perang ini? Banyak sekali latar belakang caleg yang datang dengan berbagai latar belakang, berbagai privilege juga. Ada yang datang dengan privilege seorang pebisnis, ada juga yang datang dengan keturunannya memang itu darah politik. Itu menurut Om Bobby sendiri bagaimana? Saya pikir memang kali ini pemilu yang luar biasa ya. Karena pendatang baru seperti kami, pendatang baru, baik itu dari latar belakang keluarga yang memang politisi, dan kami juga latar belakang keluarga yang petani. Tetapi kami bersyukur bahwa kami bisa masuk kepada arena yang sama. Nah, pertanyaannya saya Om Bobby, apa yang membedakan Om Bobby dengan caleg-caleg yang lain? Yang membedakan itu adalah yang pertama perjuangannya. Fokus perjuangan. Apa fokus perjuangan dari? Fokus perjuangan yang pertama sebagai putra daerah. Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang. Saya melihat skop karena memang lahir di Kabupaten Kupang. Keturunan asli Rotendao. Dan satu-satunya anak Rotendao yang maju kali ini. Keturunan orang Rotendao. Jadi untuk Dapil 2 ini tidak ada. Satu-satunya keturunan. Mungkin kalau ada yang mengaku bahwa keturunan boleh, tapi ini asli Rotendao, marga Rotendao, dan memang bapak mama asli orang Rote. Yang maju kali ini.
Ini Om Bobi ya memang betul-betul menargetkan ini Ya. daerah asal ya, pemilih Ya. dari daerah asal Rotendao, Ya. Kabupaten Kupang. Ya. Yang berikut itu Om Bobi, kalau tadi Om Bobi mengatakan bahwa memang Om Bobi berasal dari asli memang dari Kabupaten Kupang, dari Rotendao. Nah, pandangan Om Bobi sendiri dengan caleg-caleg Dapil 2 ya, kalau kita khususkan caleg Dapil 2 maupun incumbent dan juga pendatang-pendatang baru ini yang dari luar daerah Ya. NTT, itu Ya. menurut Om Bobi sendiri bagaimana? Ya, kalau saya bersyukur Oke. dan berterima kasih karena yang pertama bahwa dapil ini merupakan dapil seksi. Dapil seksi. Dapil seksi sehingga banyak orang yang datang ke sini. Seksinya juga tergantung masing-masing. Ya, Seksinya bisa cepat dia dapat dan bisa gampang-gampang sulit untuk dia bisa rebut. Kenapa Dapil 2 ini jadi dapil rebutan Om Bobi? Karena untuk NTT? kita tahu bahwa hampir semua tempat tidak semua putra daerah maju. Mhm. Sehingga ada dari luar itu masuk ke sini. Membuka peluang. Membuka peluang itu. Oke. Nah, kita bisa lihat saja dari dulu siapa yang maju dari sini. Hmm. Nah, itulah menjadi alasan salah satu kenapa bukan kita yang maju. Oke. Kenapa kekuasaan kita punya Legislatif. kekuasaan masyarakat, dia punya hak untuk memilih, untuk mengutus orang itu, apakah tidak dari kita dan untuk kita di sini? Apakah memang kita tidak ada orang lagi di sini yang sekolah, tidak punya pengalaman politik sehingga kita harus mempercayakan kita punya hak kekuasaan ini kepada orang lain Yang dari luar. yang mana kita tidak kenal juga. Dulu kan kita juga mempercayakan itu. Tapi saya pikir kita harus mencoba untuk merubah itu. Kalau bukan kita yang mau membangun kita pun daerah, tentu siapa lagi yang mau apa-apa. Tapi menurut Om Bobi sendiri, kira-kira para caleg dari luar ini apa yang mau mereka cari di NTT? Apakah betul menurut Om Bobi mereka ini mengenal ini NTT dengan baik atau tidak? Yang pasti mereka tidak mengenal dengan baik. Oke. Ya. Tapi tujuan mereka untuk datang ke sini kan kita tidak bisa memikirkan pikiran orang lain. Tapi semua yang datang ke sini kita anggap bahwa dia juga mau membangun daerah kita. Secara positif kita berpikir itu. Secara positif kita berpikir Ya. bahwa mereka ingin membangun Ya, sama seperti kita. NTT. Ya. Ya. Dan kita juga tidak bisa melarang. Oke. Karena ini daerah terbuka, pemilihan ini secara langsung siapapun boleh maju. Kita pun boleh maju di Jawa kalau memang bisa. Oke. Atau di Kalimantan, di Papua, kan boleh. Ya. Nah, terus ketika kita bicara ini caleg-caleg dari luar ini, apakah menurut Om Bobi mereka mengetahui tidak problem-problem yang ada di NTT ini? Rentan waktu masa sosialisasi, masa kita melihat persoalan-persoalan. Tentu dari situ kita bisa tahu bahwa fokus apa yang mereka mau bawa ke Jakarta untuk memperjuangkan di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat di sosial media itu, ini caleg-caleg dari luar ini, dari luar NTT ini khususnya itu mereka banyak sekali bagi-bagi hadiah, bagi-bagi bantuan di mana-mana. Ya. Nah, menurut Om Bobi sendiri, apakah itu tepat sasaran atau tidak? Nah, sebenarnya kalau bantuan itu bantuan pribadi ya itu tidak masalah. No problem ya? Ya, karena mungkin dia punya strateginya dengan begitu. Karena mungkin melihat bahwa masyarakat yang mau dia minta untuk dukungan itu mungkin salah satunya dengan dia harus kasih bantuan. Tetapi apakah bantuan itu bisa eksis selama 5 tahun juga, itu masyarakat akan melihat itu. Oke. Tapi yang ditakutkan di saat mereka kasih bantuan, mereka mengharapkan terhadap masyarakat tidak pilih. Kasihan juga sebenarnya. Kan artinya bahwa kasihan juga mereka sudah berharap. Ya, ya. Nah, tapi kalau mau dilihat bahwa dia kasih bantuan, misalnya bantuan apa dalam bentuk itu, terus nanti dia tidak datang lagi selama 5 tahun, nah itu juga masyarakat harus tahu itu, bahwa salah satu kerugian daripada dengan terima bantuan di awal itu. Ini kan istilahnya DP di awal ini, DP terus hilang, itu jadi soal lagi. Jadi menurut Om Bobi ini mereka datang kasih di awal, 5 tahun lagi baru mereka datang. Ya, semoga tidak seperti itu. Semoga tidak seperti itu. Tapi kalau seperti itu ya kenyataan-kenyataan juga sudah ada. Di lapangan sudah ada seperti itu ya. Jadi yang jadi korban juga nanti ujung-ujung kembali kepada masyarakat.
Masyarakat itu yang kita punya keluarga, kita punya kenalan, karena memang kita di sini. Sehingga kita juga harus memberitahu mereka terkait dengan, ya sudah, kita seperti ini keadaan. Nah kalau begitu Om Bobi, saran Om Bobi apa untuk masyarakat terkait dengan caleg-caleg yang datang dari luar ini? Ya, siapapun yang datang, karena itu telah memenuhi syarat, baik itu syarat formil, pencalekan, dia diusung oleh partai politik. Siapapun yang datang ke kita, kan tentu juga dia datang dengan dia punya arah perjuangan. Karena DPR ini kan tidak punya visi misi, tapi DPR punya arah perjuangan. Apa yang mau dia perjuangkan? Mau membangun yang mana? Sehingga itulah yang dilihat. Apakah orang ini dia punya kemampuan untuk dia bisa menjalankan apa yang dia rancangkan, atau tidak? Sehingga jangan melihat itu bantuannya. Tapi lihat juga apa yang orang ini mampu tidak. Dia bisa laksanakan atau dia bisa mengembang amanat suara yang masyarakat titipkan ke dia. Terlebih khusus selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ke depan. Dan ini bukan waktu yang pendek. Nah, untuk Om Bobi sendiri ini, itu tadi kalau kita bicara soal caleg-caleg dari luar. Nah, untuk Om Bobi sendiri, kalau seandainya ada yang bertanya kepada Om Bobi, apa sih yang sudah Om Bobi lakukan selama ini sehingga membuat Om Bobi itu mau dibilang layak untuk kita coblos? 14 tahun saya mengembang jabatan, selaku notaris, selaku pejabat umum, dan pejabat pembuat akta tanah di Nusa Tenggara Timur dan PPAT di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, dalam perjalanan itu, begitu banyak persoalan, baik itu tentang tanah, tentang kemasyarakatan, itu yang kami lihat. Sehingga itu menjadi dasar pertimbangan. Telah menjalankan itu. Kami telah banyak juga membantu konsultasi gratis, memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Tetapi itu hanya terbatas kepada jabatan kami. Sehingga di tahun 2023 mulai proses itu, saya memutuskan untuk mengabdikan diri. Kalau diizinkan Tuhan dan masyarakat memilih, maka skop yang lebih tinggi kami akan jalankan. Pertanyaannya untuk Om Bobi. Kalau orang Om Bobi bilang ini Om Bobi sudah banyak bekerja di dalam membantu di dalam bidang notaris PPAT. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa itu kan pekerjaan Om Bobi kan dapat uang dari situ. Betul. Lalu apa yang dibuat bagi masyarakat? Baik, jadi yang dari persoalan, dari pekerjaan itu, dari jabatan itu, kita melihat bahwa ternyata ada regulasi-regulasi tertentu yang perlu kita rubah. Dan sampai hari ini, negara belum bisa memberikan itu kepada masyarakat. Sehingga contohnya adalah masalah kehutanan. Yang pernah di tempat ini pun juga saya pernah mengatakan itu. Bahwa masyarakat yang tinggal sudah memiliki rumah, sudah tinggal, tapi menurut kehutanan itu masuk dalam kawasan hutan. Hutan milik? Hutan katanya itu milik negara, tapi masyarakat sementara membangun rumah di atasnya. Dan itu bukan cuma terjadi di satu Indonesia ini, di Nusa Tenggara Timur hampir semua. Bahkan hampir di satu desa itu pun bisa saja semuanya. Jadi kalau seandainya Om Bobi, kalau kita Tuhan berkehendak dan Om Bobi dapat duduk di Senayan, aturan apa yang mau Om Bobi buat untuk menjawab persoalan itu tadi? Regulasi tentang kehutanan kita akan tinjau kembali. Masyarakat yang sudah tinggal bahkan sebelum Indonesia merdeka, yang sekarang ini oleh kehutanan itu masuk ke dalam kawasan hutan, itu harus dibebaskan. Lah bagaimana dia tinggal dalam sebuah tempat tinggal, tempat dia berkebun, tetapi dia tidak memiliki hak sertifikat hak milik di situ, karena kawasan itu masuk kawasan hutan. Berarti itu sama seperti kasus yang ada di TTS itu atau bukan? Bukan. Itu beda? Beda lagi. Kasus di TTS itu ada di
Niki itu keluarganya di zona Nope. Ya. Saya konsultasi dengan teman-teman ada di Nope, Raja. Mereka punya keturunan raja itu. Dan di TTS itu ada 45 desa. Itu yang masuk dalam kawasan itu. Utuh itu masuk. Tapi itu status tanahnya milik? Itu tanah milik adat, masyarakat adat waktu itu. Tapi sekarang masuk dalam kawasan hutan. Hutan pemerintah? Hutan pemerintah. Oke. Dan bukan cuma di sini, di Olnasi itu. Di Olnasi ini hampir semua di sini. Oke. Jadi Setengah daripada itu tanah hutannya pelan-pelan soalnya saya kurang ya. Jadi itu tanahnya milik pemerintah, hutannya milik pemerintah, tetapi masyarakat sudah tinggal di situ. Kalau kita mau lihat milik, masyarakat kan sudah mendiami duluan ini. Oke. Masyarakat adat ini kan sudah hadir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Sebelum Indonesia merdeka mereka sudah hadir. Sudah ada di situ. Karena memang kita hidup berkomunitas dari turun-temurun. Oke. Misalnya di Olnasi beberapa waktu yang lalu, itu bisa bayangkan satu rumah depan sama rumah dapur itu, rumah depannya tidak kena kehutanan, rumah dapurnya kena. Nah, siapa yang mengklaim bahwa itu hutan milik pemerintah? Lah itu kehutanan. Itu dari kehutanan? Iya. Oke. Dan itu yang mau diperjuangkan? Dan itu harus kita perjuangkan. Saya di mana-mana saya sampaikan itu. Dan saya sudah tinjau hampir semua wilayah. Dan ternyata itu masalahnya. Dan sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Gitu. Ya, memang banyak sekali kalau kita lihat DPR caleg-caleg ini kan banyak berbicara mengenai anggaran, contohnya seperti pertanian dan lain-lain. Memang kita jarang mendengar seorang caleg yang berbicara soal mau merubah regulasi ini. Dan padahal itu kan ada di salah satu tugas fungsi dari DPR. Ya. Nah, selain itu Om Bobi, nah kalau kita ada satu hal yang menarik. Kemarin di dalam debat, saya ingat ini, kita singgung sedikit soal debat Pilpres kemarin. Itu kan sempat disinggung terkait dengan tanah juga. Padahal kan topik pembicaraannya tentang pertahanan, tetapi disinggung tentang tanahnya Pak Prabowo. Itu menurut Om Bobi, itu legal tidak seorang itu memiliki tanah sekian banyak dari sisi regulasi? Saya secara implisit tidak mengetahui betul, tetapi untuk bisa memiliki tanah seperti itu pasti korporasi, bukan Pak Prabowo. Oke. Pasti perusahaan, karena kita di Indonesia ini dibatasi kepemilikannya. Oke. Ada aturan tentang itu. Nah, itu yang dimaksudkan itu adalah mungkin korporasi yang memiliki tanah, yang kebetulan perusahaan itu adalah milik beliau. Oke. Tapi saya juga tidak terlalu paham betul. Karena waktu itu debat itu kita dalam perjalanan dari Malaka ya, sehingga saya tidak ikuti. Tapi kalau terkait dengan tanah, untuk bisa menguasai tanah itu biasanya melalui perusahaan-perusahaan. Misalnya kalau HGU dia mengelola hutan, HGB dia mengelola properti, dan juga untuk pertambangan. Disitulah dia bisa mengelola banyak. Karena kalau untuk kehutanan dia harus punya banyak lokasinya luas untuk bisa menanam pohon produktif yang dia bisa pakai untuk memproduksi misalnya kertas dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dilihat sesuai regulasi tidak mungkin ya seorang memiliki tanah secara pribadi begitu banyak. Kalau perusahaan ya. Kalau perusahaan ya. Oke, jadi kalau di dalam perusahaan itu memungkinkan. Memungkinkan. Tanah sekian banyak. Karena itu diberikan hak dan haknya juga bukan hak milik gitu. Ya. Itu hak HGB, hak pakai, dan juga hak guna bangunan. Karena perusahaan hanya boleh pakai itu. Tetapi kalau hak milik dia nggak bisa banyak sebenarnya. Karena ada aturan main itu. Oke, berarti kalau mau dibilang ketika Pak Anies mengatakan bahwa itu milik Prabowo, sebenarnya tidak juga. Perusahaan. Tapi kalau milik pribadinya sebenarnya bukan seperti itu. Tidak tahu juga dia bicara dasarnya apa. Jangan-jangan dia belum lihat itu. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang kepemilikan tanah, status kepemilikan tanah ini, Om Bobi sudah tadi mau dibilang berapa? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun bekerja di dalam bidang notaris dan PPAT. Untuk NTT sendiri, Om Bobi, selain masalah tanah, apa yang jadi persoalan di NTT yang belum mampu disuarakan oleh DPR-DPR yang ada sekarang?
Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan. Kemiskinan itu akar dari semua persoalan. Saya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan Uskup Agung Kupang. Kebetulan kita di Takari dan saya berbicara, Pak Uskup, bagaimana kita mengatasi stunting? Stunting. Dia bilang kuncinya satu. Ini yang dijawab oleh Bapak Uskup spontan. Dia bilang atasi kemiskinan, stunting hilang dengan sendirinya. Atasi kemiskinan. Stunting hilang. Kenapa? Karena orang semua bapak, semua ibu tidak pernah mau anaknya stunting. Tapi apa daya kalau dia tidak bisa memberikan makan yang baik, protein yang baik kepada anaknya. Kalau dia punya uang pas-pasan hanya bisa makan yang biasa, maka salah satu caranya adalah kita mengatasi itu. Kemiskinan. Dengan caranya cuma satu, bahwa kita memberikan peluang kerja yang baik, yang banyak. Buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja. Nah, ketika kita bilang problem kemiskinan, kenapa sampai sekarang status NTT itu sendiri kan masih, kalau dibilang masih di dalam 5 besar provinsi termiskin di Indonesia. Nah, apakah itu suaranya kurang besar dari para DPR ini, ataukah memang ada sesuatu yang salah di dalam sistem? Pembagian kekuasaan. Itu kan ada pembagian kekuasaan. Ya. Di negara kita sudah disepakati untuk adanya pembagian kekuasaan. Ya. Ada yudikatif, dia mengatasi tentang peradilan. Ya. Eksekutif itu dia lingkupnya adalah pemerintah, dan legislatif itu di DPR. Jadi ada pembagian kekuasaan itu yang dimana satu tidak bisa lagi langsung mencampuri kepada yang lain. Sehingga misalnya kalau kali ini pemerintahan ini yang dia berkuasa, maka tentu juga dia akan memikirkan apa yang akan dilakukan. Tinggal DPR fungsinya adalah menyetujui. Dilihat bahwa barang itu bagus, program itu bagus, maka dia menyetujui di situ. Persetujuan DPR berdasarkan program-program yang disampaikan oleh pemerintah. Oke. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalau saya masyarakat, saya belum punya pekerjaan, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya bisa dapat pekerjaan ke depan? Gimana caranya? Pilihlah wakil rakyat yang baik, yang bisa memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Sehingga dia bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini loh, di daerah ini tidak bisa kita samakan programnya sama seperti daerah itu. Buktinya sekarang kalau kita bicara seperti itu, Bobi, kita lihat sekarang kenyataannya, kita NTT ini sesuai data BPS itu NTT menjadi kita urutan 32 dari, kalau tidak salah itu dari semua provinsi, kita urutan 32 provinsi yang memiliki lulusan sarjana paling banyak dengan status pengangguran. Nah, ini sudah berjalan bertahun-tahun dan DPR juga sudah kita pilih bertahun-tahun ini, tetapi sampai sekarang kenyataannya masih sama. Itu kira-kira kenapa, Bobi? Baik, pilihan untuk tetap bekerja dan tidak bekerja, apalagi dia seorang sarjana, sudah dewasa dalam menentukan pilihan. Makanya sarjana itu tidak perlu dia harus bekerja di kantor misalnya. Tetapi dia juga punya kemampuan untuk bisa berusaha sendiri. Itu salah satu yang biasa, karena memang lulusan sarjana kita paling banyak. Makanya hampir tiap, misalnya kayak Undana, Unika, Unkris, itu kan mereka meluluskan lulusan terbanyak tiap 3 bulan, tiap 1 tahun itu bisa 4 kali dia wisuda. Nah, itu sarjana-sarjana itu kemana? Nah, tentu kita harus membuat sebuah program di mana bahwa adik-adik kita itu atau anak-anak kita itu yang lulus itu juga diberikan sebuah program pemahaman terkait bahwa pasca dia lulus itu apa yang harus dia bikin. Kita harus membuka dia punya pola pemikiran bahwa apakah dia harus langsung masuk kepada dunia kerja. Kalau memang tidak bisa, dia harus
bisa berusaha sendiri. Sehingga pemerintah melalui program-program yang ada dengan di DPR yang pada saat ini melihat dengan jelas, ini kan sekarang ini kita terjun untuk melihat apa yang ada di masyarakat. Tetapi ya kembali kepada ini masih sedikit belum terjawab Pak Bobi, karena ini kan banyak dari masyarakat yang bisa saja pesimis. Untuk apa kita pilih DPR? Ya. Contohnya pupuk juga masih susah. Iya. Masih banyak hal-hal yang jalan di kampung-kampung juga masih susah. Akses kita kalau mau dibilang, kalau kita lihat di daerah-daerah kita NTT itu banyak yang masih tertinggal, mau dibilang bisa tertinggal 100 tahun. Bahkan dari Kota Kupang saja mereka bisa tertinggal 100 tahun, listrik belum masuk. Nah, selama ini menurut Om Bobi, apakah ini DPR yang sudah ada sejak dulu ini mereka mengerjakan tugasnya dengan baik atau tidak? Setelah saya keliling, Iya. saya ternyata baru tahu jawabannya. Masyarakat punya fokus terhadap DPR RI ini kurang. Fokus pemilih mereka itu hanya kepada DPR kabupaten dan kota. Okay. Kenapa? Caleg-caleg itu yang paling dekat. Ya. Sehingga fokus mereka dari situ. Ya. Kadang ada di tempat yang lain, sudah kami pilihkan pun keluarga yang ada DPR sini, habis itu surat suara DPR RI kami kasih tinggal tutup sudah. Taruh kosong, tidak dimiliki. Makanya saya bilang, ini adalah satu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena negara ini ditentukan bukan di DPR kabupaten dan kota ini. Tapi negara, keputusan semua negara, kebijakan strategis negara ini ada di dalam lembaga DPR RI. Nah, kenapa? Karena kalau mereka memilih tidak sesuai dengan itu, karena bahkan tidak peduli terhadap itu, maka hasilnya adalah bisa jadi yang terpilih itu bukan orang-orang terbaik. Bukan orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa bagaimana melihat ini persoalannya masyarakat, tapi dia punya kemampuan lain yang di luar daripada itu, yang menutupi kemampuan untuk bisa membantu masyarakat. Jadi menurut Om Bobi, DPR yang ada, DPR RI yang sekarang terpilih ini, mereka kurang memiliki kompetensi untuk melihat problem-problem di sini. Kalau kurang memiliki kompetensi, saya tidak bisa bilang begitu. Tetapi saya melihat bahwa di dalam setelah jalan, mereka tuh masyarakat lebih fokus kepada DPR kabupaten. Karena DPR kabupaten itu hampir satu desa itu bisa saja 7 orang, 8 orang. Ya, tapi kan tetap juga DPR RI kan sekarang ada terpilih di sana dan ada 7 kursi untuk 7 kursi. Nah itu kan berarti masyarakat tetap memilih mereka, Ya, tetapi jawaban itu tidak terjawab juga. Artinya bahwa sekarang ini kita lihat bahwa berapa putra-putra daerah yang lolos ke Senayan. Berapa banyak yang lolos? Karena dia tidak paham persoalan di situ, dia tidak akan juga bisa menjawab itu. Karena kita tidak bisa menyerahkan pembangunan kabupaten ini, kota provinsi ini kepada APBD yang dibebankan kepada bupati dan wali kota. Dengan persoalan Kabupaten Kupang ini begini luas. Jadi itu harus dijawab juga dari DPR RI. Peran DPR RI di mana juga bisa memberikan bantuan dan menjadi jembatan kepada oleh pemerintah daerah dengan DPR, menjadi jembatan untuk bisa membantu untuk menyalurkan dana-dana dari pemerintah untuk proyek-proyek strategis nasional itu bisa juga ditaruh di wilayah kita. Sehingga misalnya Ragnamo itu kan proyeknya kan cuma bendungan. Tetapi proyek pendukung itu adalah saluran dan jalan. Dulu kan jalan itu kan jalan yang kalau mau masuk ke situ aja susahnya minta ampun. Tetapi setelah bendungan dia selesai, dikerjakan juga jalannya sampai ke sana. Sehingga ada proyek-proyek ikutan di situ. Dan saya pikir itu salah satu fungsinya adalah DPR RI dia menjadi jembatan untuk dia menyampaikan itu. Karena sehingga jangan sampai kita membiarkan kita punya para bapak bupati, ibu bupati, bapak wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, dia hanya berjalan dengan anggaran APBD yang terbatas itu. Jadi kalau hanya mengandalkan APBD, tidak bisa. Tidak bisa. Selesai masalah tidak ada. Masalah tetap ada. Berarti itulah pentingnya kita memilih DPR RI.
untuk mampu menjawab akan persoalan kita dari skop nasional. Skop nasional. Nah, sekarang Om Bobi kan ini Om Bobi dari Partai Demokrat. Kita tahu bahwa di dalam Partai Demokrat sendiri sudah ada satu kursi ya, di yang sekarang di sana. Nah, menurut Om Bobi sendiri, kalau saya bertanya kepada Om Bobi, apa sih yang sudah dilakukan Demokrat dengan satu kursi miliknya selama ini untuk NTT? Tentu sebagai anggota DPR kan dia juga melaksanakan fungsinya. Demokrat pada posisi di periode ini, Demokrat tidak masuk dalam pemerintahan. Nah, sekarang baru mendukung, semoga bisa dimenangkan oleh Prabowo dan kita juga bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa bersama-sama masuk di dalam membangun. Tapi selama ini Demokrat pada posisi dibilang juga dia oposisi juga iya, di luar pemerintahan tepatnya di luar seperti pemerintahan. itu. Nah, jadi tentu karena dengan kursi yang terbatas itu, maka di dalam sistem DPR itu kan jika keputusan itu tidak bisa maka dilakukan voting. Nah, kalau voting itu kan kalau kita sedikit mau bersuara sekeras apapun juga pasti tidak akan bisa memenangkan voting itu. Dan keputusan yang sudah dijalankan walaupun tidak disetujui, tetapi kita harus menerimanya. Karena ini sudah keputusan suara terbanyak. Nah, sehingga untuk itu makanya sekarang kita Partai Demokrat harus mendapatkan tambahan kursi lebih banyak dari semua, sehingga kita bersama-sama pemerintah, dan di saat kita mendukung pemerintah yang nanti akan berkuasa nanti, sehingga mungkin program-program yang ada pada kita itu mungkin kita bisa titipkan. Nah, kalau seandainya dengan kasus seperti itu, Om Bobi, timbul satu pertanyaan lagi bagi saya, yaitu berarti kalau seandainya tidak punya banyak suara, kita tidak punya banyak suara di sana, suara orang NTT ini tidak bisa terjawab. Apakah seperti itu? Jadi suara yang dimaksudnya adalah suara nasional. Kita suara nasional. Macam seperti Partai Demokrat kami saat ini, kita kan sudah tidak bersama-sama pemerintah. Nah, artinya bahwa kita hanya punya tugas adalah melakukan pengawasan. Tetapi program-program yang sudah dilakukan, program-program baik itu dari pada Ketua Dewan Pembina kami dulu yang pernah menjadi presiden, Bapak SBY, dan program-programnya juga masih dijalankan sampai hari ini. Mungkin ada dirubah bentuknya, namanya sedikit, tapi dia masih seperti ini. Ya, tapi dalam artian kalau seandainya jumlah apa namanya, yang jumlah kursi Partai Demokrat itu tidak banyak. Berarti di dalam voting otomatis nanti akan kalah. Betul. Secara nasional kita akan kalah. Tetapi artinya bahwa ada perjuangan ini kan banyak sebenarnya. Bukan hanya satu program itu saja, program-program strategis yang dari pemerintah, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan oleh anggota DPR yang dimana dia membawahi dapilnya sendiri. Saya bertanya seperti itu karena supaya jangan terkesan pesimis bahwa karena kita sedikit jadi tidak bisa terjawab. Bisa, tapi artinya bahwa kita pada posisi mewakili wilayah. Dengan melihat bahwa persoalan-persoalan ada di dalam wilayah kita. Dan itu bukan persoalan di wilayah. Contoh kepala kehutanan itu, masalah kehutanan itu bukan hanya terjadi di NTT. Di luar NTT pun banyak. Hal yang sama. Dan itu yang mau diperjuangkan. Dan harus diperjuangkan. Terkhususnya oleh Om Bobi dalam maju caleg kali ini, Om Bobi betul-betul mengusung untuk mengembalikan tanah-tanah milik masyarakat adat itu kita kembalikan kepada masyarakat untuk mereka mengelolanya. Dengan status hak milik. Jadi itu yang akan Om Bobi lakukan ketika Om Bobi, kalau Tuhan berkenan, Om Bobi terpilih untuk sampai di Senayan nanti. Ini kita sudah cukup banyak berbincang soal politik
sebelum kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini dalam podcast kita, mungkin ada hal-hal yang mau Om Bobi sampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini. Silakan. Baik. Kepada Bapak Mama, kakak adik, saudara semua yang di Dapil NTT 2, meliputi Sumba, Daratan Sumba, Timur, Rote, dan Sabu. Kita tahu bahwa untuk bisa mewakili hak konstitusi kita, menjadi wakil rakyat yang bisa membawakan semua aspirasi kita kepada untuk bisa diperjuangkan itu, maka kita perlu memilih wakil rakyat yang pertama, dia mengetahui betul semua persoalan yang ada di masyarakat. Saya berkeliling dan melihat bahwa infrastruktur jalan pun masih banyak yang kurang. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang listriknya bahkan belum ada. Nah, sekolah-sekolah itu pun juga perlu kita bantu untuk kita bisa laksanakan itu. Beberapa waktu yang lalu saya ikut Natal guru-guru PAUD. Dan mereka mengeluhkan nasib status mereka sebagai guru PAUD, PAUD itu. Dengan honor yang kecil. Sedangkan tugasnya adalah menjaga anak-anak kita yang kecil itu kasih belajar. Saya pikir itu tugas yang sangat berat. Dan saya berjanji ke mereka, kamu bantu saya. Dan kita akan coba diskusikan regulasi terkait dengan guru PAUD itu dengan skala nasional. Untuk itu dengan persoalan-persoalan yang ada terkait dengan adik-adik kita yang baru lulus dan lain sebagainya, itu ranah pemerintah yang juga mungkin kita bersama-sama memikirkan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk itu saya meminta kepada semua yang memilih di Dapil 2, NTT 2, bahwa selama ini banyak caleg-caleg dari luar yang datang. DPR RI ini kan merupakan, kalau kita melihat bahwa itu biasanya banyak yang dari luar. Kita itu sedikit. Nah, untuk itu kali ini kami yang bagian daripada putra daerah, anak-anak di dalam rumah di wilayah ini, mengajukan diri kepada Bapak Mama, kakak adik, semua teman sahabat. Marilah kita bersama-sama. Yang pertama bahwa komunikasi pasti lebih baik jika dikomunikasikan dengan kami. Karena apa? Secara kultur dan lain sebagainya kita satu. Sehingga komunikasi itu bisa dengan baik, sehingga apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problem kita di saat ini bisa disampaikan ke kami langsung, dan itu juga kami bisa carikan jalan keluar. Itu yang kami, sehingga Bapak Mama jangan ragu, jangan tergiur ataupun terprovokasi oleh yang datang dengan membawa sejuta janji, pemberian-pemberian tertentu yang hanya bersifatnya sementara, sedangkan masalah substansi yang ada di kita sini tidak bisa diselesaikan. Jangan buang-buang suara itu, dan juga fokus kepada DPR RI. Kenapa harus fokus ke DPR RI? Karena kebijakan negara ini ada pada surat suara warna kuning itu. Jangan sampai kita bikin dia terbolak-balik. Fokusnya ke kabupaten, tetapi tidak memfokus kepada kami yang DPR RI. Sehingga dengan semua fokus kepada DPR RI, maka itu menjadi jawaban atas apa yang Bapak Mama, kakak adik semua keluhkan. Sehingga pilihlah kami, anak-anak yang di dalam sini, yang paham betul persoalannya di sini, yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena kami tidak mungkin lari, karena keluarga kita ada di sini, rumah kita ada di sini, tempat kelahiran kita di sini, dan itu yang menjadi dasar harus memilih kami. Baik. Jadi itu ya, Om Bobi ya. Jadi jangan lupa untuk pemilu kali ini saya meminta untuk mendukung. Salah satu mungkin bisa kasih tahu nama lengkapnya mungkin di salah satu putra Kabupaten Kupang yang
asli dari Rotendao, satu-satunya yang dari Rotendao. Keturunan dari Rotendao, dari Kabupaten Kupang, di Partai Demokrat, partai nomor 14, di caleg nomor 7. Caleg nomor 7 jangan lupa itu. Ya. Di caleg nomor 7, Yerak Almodad Bobil Expat, SHMKN. Oke. Di biasa kami panggil dengan nama Bobi Pat. Ya. Surat suaranya warna kuning. Jangan sampai itu dilupakan. Oke. Dan kalau itu sudah diingat dan dicoblos pada tanggal 14 Februari 2024, niscaya semua yang dikeluhkan itu pasti kita akan selesaikan. Oke. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Om Bobi Ya. sudah hadir bersama kami di podcast CI News pada pagi hari ini. Ya. Dan kita berdoa juga semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sampai kepada pemilihan nanti di tanggal 14 Februari 2024. Oke. Siap. Terima kasih. Baik, akhir kata saya Victor. Selamat pagi dan kabar baik menyertai kita semua.